Oke, masuk. Belum Pak Zainal. Belum. Ini yang tampak baru aplikasi Google Meet. Nah, kalau ini sudah. Oke. Nah, ini sudah Pak Zainal. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Zainal Arif dari SMP Negeri 2 Karanganyambatan. Ingin menyampaikan sedikit tentang asesmen Bapak Ibu. Kita berbagi aja tentang asesmen. Saya ingatkan kembali ya, untuk sertifikat bagi yang mengikuti 9 kali pertemuan dengan dibuktikan mengisi daftar hadir dan screenshot kehadiran yang akan disampaikan nanti linknya. Kemudian yang kedua, tujuan dari pertemuan caleg ini yaitu untuk memahami paradigma asesmen kurikulum merdeka. Yang kedua, memahami asesmen diagnostis. Yang ketiga, memahami asesmen formatif dan memahami asesmen sumatif. Pertanyaan pematiknya, topik apa saja dalam pelatihan mandiri yang sudah Bapak Ibu pelajari? Tentu sudah sampai topik 5 ya, dari 1, 2, 3, 4 yang kemarin perencanaan pembelajaran, dan sekarang kita menuju ke asesmen Bapak Ibu. Sudahkah Bapak Ibu menonton video dan menuliskan refleksi? Oh, sudah. Sudahkah Bapak Ibu mengerjakan post-test yang ada dalam pelatihan mandiri? Dan sudah Bapak Ibu melaksanakan aksi nyata yang ada dalam pelatihan mandiri. Ini saya percayakan Bapak Ibu sudah tentu sudah pernah, karena kita sudah melewati sampai ke sesi kelima ini. Mengenal lagi fitur-fitur dalam pelatihan mandiri, desktop maupun lewat HP Android. Pada topik kelima ini yaitu asesmen Bapak Ibu. Kemarin kita sudah lewat Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Pancasila, perencanaan pembelajaran, dan sekarang asesmen. Karena saya mengajar di SMP, maka pada PMM saya yaitu asesmen SMP. Gitu ya. Next, apa aja yang ada di topik asesmen? Yang pertama yaitu modul memahami asesmen. Yang kedua, modulnya menyiapkan asesmen. Dan yang terakhir, menggunakan asesmen tersebut. Pada modul pertama, memahami asesmen, ini kita akan belajar tentang prinsip dan fungsi dari asesmen tersebut. Yang kedua, metode dan format asesmen. Yang ketiga, kurikulum dan asesmen. Jangan lupa Bapak Ibu klik ya, diklik pada prinsip dan fungsi asesmen tersebut. Dan saksikan video yang ada. Karena ini sudah dibuatkan oleh kementerian langsung. Jadi kualitasnya jelas sudah teruji oleh sensor. Yang kedua, modul kedua yaitu menyiapkan asesmen. Materi yang akan dibahas yaitu tentang asesmen awal pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan instrumen asesmen. Topik yang ketiga, menggunakan hasil asesmen yang telah dibuat tadi, yaitu pertama, merencanakan tindakan lanjut asesmen, yang kedua, umpan balik, yang ketiga, mengolah dan melaporkan hasil asesmen, yang terakhir baru kita kerjakan post-testnya. Paradigma asesmen. Yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen antara lain yaitu menerapkan pola pikir bertumbuh atau grow mindset. Terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Sekolah diberikan kekhususan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Khusus SMK, ada asesmen khusus berupa PKL atau uji kompetensi kejuruan. Asesmen pembelajaran. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya.
Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Dengan keleluasaan untuk menekan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemampuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Dan yang terakhir yaitu asesmen. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan serta orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Alur dalam membentuk asesmen. Yang pertama, kita menentukan dulu tujuan pembelajaran. Yang kedua, merancang indikator dari asesmen tersebut. Memastikan keadaan tujuan, kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognitif, kognisi, sikap, dan pengetahuan. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Menyiapkan alat ukur atau instrumennya, istilah lainnya yaitu rubrik. Yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid. Kita sering menyebutnya dengan LK atau lembar kerja. Yang keenam, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menyusun raport. Jenis-jenis asesmen antara lain yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran atau asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Konsep asesmen formatif dan sumatif ada sebagai berikut. Yang pertama, asesmen formatif. Metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama proses pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Yang ketiga, bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan aspek yang perlu dikembangkan. Keempat, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Yang kelima, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Sedangkan untuk asesmen sumatif, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Yang ketiga, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Selanjutnya, asesmen diagnosis. Dari diagnosis tersebut kita mengetahui bentuk keberagaman peserta didik, baik dari latar belakang, jenis kelamin, bentuk fisik, kemampuan, keyakinan, harapan, penggemar atau hobi. Yang kedua, keragaman kemampuan peserta didik. Ada spasial, kemampuan berbahasa, kemampuan matematis, kemampuan sensorik, kemampuan kinestetik, kemampuan regional atau religius,
kemampuan memahami alam, musikal, kerjasama dengan orang lain. Ya, ini. Kemampuan diagnosis atau diagnostik ya dilakukan di awal pembelajaran atau awal materi. Tujuannya untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Sedangkan hasilnya digunakan oleh peserta atau oleh pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Oke, kita langsung ke PMM-nya. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan atau mempelajari tentang modul memahami asesmen, menyiapkan asesmen, dan menggunakan hasil asesmen yang ada di platform Merdeka Mengajar, langkah terakhir yaitu Bapak Ibu membuat aksi nyata. Ya. Pilihannya untuk guru ini ada 3, sedangkan untuk kepala sekolah juga ada 3. Antara lain untuk guru, melakukan asesmen format alternatif. Yang kedua, melakukan asesmen awal pembelajaran. Yang ketiga, menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid. Sedangkan untuk kepala sekolah, menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid tadi. Kemudian forum diskusi terarah mengenai pola pikir bertumbuh. Dan yang terakhir, musyawarah metode pengolahan rapot. Kita mulai dari satu persatu. Aksi nyatanya. Contoh aksi nyata yang 1, yaitu melakukan asesmen format alternatif. Langkah-langkahnya atau melakukan asesmen format alternatif yaitu yang pertama, Anda dapat memilih satu tujuan pembelajaran terdekat yang akan dilaksanakan pembelajarannya dan paling memungkinkan untuk menggunakan asesmen alternatif. Yang kedua, buatlah rencana asesmen alternatif, tulis portofolio, proyek, atau bentuk lainnya, serta rencana tidak lanjut asesmennya. Yang ketiga, lakukan asesmen alternatif ini pada kelas Anda dan berikan umpan balik dengan tangga umpan balik. Yang keempat, mintalah umpan balik atau refleksi dari murid minimal 3 secara tertulis. Kalau untuk PAUD dan SD bisa menggunakan lesan. Secara mandiri maupun dengan metode yang ada pada link perpustakaan belajar. Bapak Ibu tinggal klik sini, sudah ada linknya, akan diarahkan ke umpan balik. Setelah selesai, Bapak Ibu untuk mengunggah dokumen yang berisi tentang rencana asesmen dan rencana tidak lanjut asesmen, serta cerita saat memberikan umpan balik dan dokumentasi refleksi atau umpan balik dari murid. Oke, contoh dari aksi nyata pertama. Yang pertama, Bapak Ibu menentukan tujuan pembelajaran yang hendak dibuat sebagai alternatif, asesmen alternatif. Kemudian buat rencana alternatifnya. 3, lakukan asesmen di kelas. Yang keempat, lakukan evaluasi. Dan yang terakhir, berikan umpan balik. Contoh. Nah, di sini sudah memuat tujuan pembelajaran, deskripsi tugasnya yang mau dibuat tugas, kemudian ada rubriknya. Untuk tahap tertentu nilainya berapa sampai berapa. Ini ada contoh untuk melakukan aksi nyata yang pertama, yaitu format alternatif. Atau Bapak Ibu juga bisa ngeklik di rubrik yang sudah ada di PMM. Jadi disediakan di sini rubriknya sebagai contoh, yaitu di PMM Bapak Ibu. Atau nanti di-share di sini, di link tadi nanti ini. Filenya akan saya berikan nanti setelah selesai nanti. Yang berikutnya yaitu sampaikan, tanyakan, dan berikan. Ya, ini yang ada di dalam link tadi, antara lain ini. Sampaikan hal yang disukai. Setelah selesai praktek tadi, saya suka bagaimana kamu dididik. Nah, ini disuruh untuk tanggapan siswa. Ya, sampaikan hal yang disukai atau yang ditanyakan yang bermakna, pertanyaan bermakna, atau berikan masukan yang membangun.
Di sini ada 3, tell, ask, or give. Ya. Contoh aksi nyata 2. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan aksi nyata yang kedua, yaitu melakukan asesmen awal pembelajaran. Melakukan asesmen awal pembelajaran, yang pertama yaitu pilih satu tujuan pembelajaran terdekat yang akan dilaksanakan pembelajarannya. Yang kedua, rancanglah asesmen diagnosis ya, sesuai langkah pada video asesmen awal pembelajaran dan praktikkan di kelas Anda. Yang ketiga, Anda bisa memanfaatkan perangkat asesmen yang tersedia di fitur asesmen murid. Nah, kita nanti praktek yang ini untuk dipraktekkan di kelas. Yang keempat, buatlah rencana tindak lanjut dari hasil asesmen awal pembelajaran. Yang kelima, mintalah umpan balik secara tertulis dari poin 3. Nah, kayak ini kepada sesama guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah. Minimal 3 orang. Yang menyangkut tentang apa rencana tindak lanjut sudah berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran, atau apakah rencana tindak lanjut sudah mencakup strategi pembelajaran di kelas serta bentuk intervensi kepada murid. Jelaskan alasannya. Setelah dibuat, nanti Bapak Ibu unggah dokumen yang memuat bukti rencana asesmen diagnostis, kemudian hasilnya, dan rencana tindak lanjut asesmen, yang terakhir dokumentasi umpan baliknya. Ini bisa berupa link Google Form, bisa Google Form gitu ya. Next. Nah, contoh ini saya melakukan yang di aksi nyata kedua. Kenapa? Karena di aplikasi, karena kita sudah disediakan pada aplikasi PMM. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa menggunakan langsung. Kita coba praktek ya. Caranya, silakan Bapak Ibu buka aplikasi PMM-nya. Sini buka. Nah. Kita masuk login dengan akun Bapak Ibu. Oke, continue. Nah, di sini Bapak Ibu sudah disediakan oleh PMM. Nah, ini asesmen murid. Bapak Ibu tidak usah buat lagi. Kalau mau menggunakan ini boleh. Atau menggunakan penilaian sendiri juga boleh. Nah, karena saya sudah ada disediakan di sini PMM, maka saya memilih yang ada di PMM tersebut. Tinggal memaksimalkan saja. Kita klik asesmen murid. Nah, tentukan kelas Bapak Ibu jika SD, fase A, B, atau C. Nah, jika SMP, pilih fase D. SMA, SMK, yang kelas 10 pakai fase E, yang kelas 11-12 menggunakan fase F. Karena saya SMP, maka saya menggunakan fase D. Kita pilih ya. Bapak Ibu juga bisa praktek nantinya. Tinggal klik di sini, fase D. Nah, ini aja. Nah, terapkan. Nah, di sini yang kedua, Bapak Ibu bisa milih mau pakai yang numerasi atau literasi. Nah, ini sudah ada pilihannya Bapak Ibu. Sudah disediakan oleh PMM, tinggal prakteknya aja. Makanya saya menggunakan yang ada di PMM tersebut sekalian. Nah, di sini sudah disediakan Bapak Ibu. Mau aljabar, data ketidakpastian, bilangan, geometri, aljabar. Nah, ini sudah disediakan. Bapak Ibu tinggal pilih salah satu yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, pada bab ini saya gunakan yang aljabar. Nah, klik saja. Nah, lengkap ini Bapak Ibu. Tidak perlu buat. Kenapa? Karena di situ sudah ada cakupan materi sudah disediakan. Kita tinggal klik, masukkan dalam PMM tersebut. Pada aksi nyata Bapak Ibu sudah disediakan di sini. Data kompetensinya apa? Sudah ada rasio dan proporsi, memecahkan masalah aritmatika sosial yang berkaitan dengan rasio dan persentase. Yang kedua, relasi dan fungsi tentang pola bilangan. Ini sudah disediakan oleh PMM Bapak Ibu, tidak usah membuat lagi. Tinggal praktek saja. Tujuannya yaitu diagnostik ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ngecek daftar soalnya. Nah, ini Bapak Ibu. Setelah copy tadi, nah, kemudian di sini daftar soal Bapak Ibu.
daftar soal yang akan disampaikan ke siswa nanti untuk menilai diagnostik katanya. Nah, ini asesmen aljabar. Siswa nanti disuruh untuk menentukan atau memilih nama lengkap peserta, tanggal lahir, NISN jika ada. Nah, ini soalnya sudah disediakan. Siswa tinggal pilih, kalau pilihan gak ada, klik saja. Nah, ini benar atau salah. Semuanya harus diisi, Bapak Ibu. Ini bisa salah satu. Tapi ketiga-tiganya harus diisi. Kalau tidak diisi, nggak bisa nanti. Next, pola tanam pohon. Sudah ada soal sendiri. Sudah disediakan oleh PMM. Bapak Ibu tinggal menggunakan saja disampaikan ke siswa. Bagaimana caranya menggunakan? Nah, ini di bawah Bapak Ibu. Gunakan asesmen ini. Tinggal klik asesmen ini. Nah, bagikan ke siswa untuk online maupun digunakan untuk offline, cetak juga bisa. Nah, tinggal mana Bapak Ibu? Kalau saya senangnya di online, bisa dikerjakan di rumah. Tinggal klik lanjut. Nah, tinggal pilih mau buat kelas. Nah, ini saya sudah buat kelas yang kemarin sudah dibuatkan oleh Kapten Jepara, yaitu pas praktek IK, disuruh buat kelas. Bapak Ibu bisa membuat kelas sendiri di sini. Buat kelas baru, jika ingin menambahkan. Nama kelas apa? Misalkan kelas MTK 8A misalkan, bebas. Tingkatannya pilih kelasnya, misalkan kelas 8, 8. Atau kelas 7, 7. Tahun ajarannya diganti, sekarang tahun 2022-2023. Kalau sudah, klik simpan Bapak Ibu. Nah, kita masukkan ke kelas yang sudah kita buat. Nah, sini. Oke, loading sebentar. Berhasil membuat kelas. Ya, kita buat di sini, klik. Kemudian lanjut. Nah, Bapak Ibu sudah berhasil membuat kelas. Ya, loading lagi. Nah, ini karena kita online, buat tautan langsung atau nanti saja. Bapak Ibu bisa klik buat tautan. Udah lengkap nih, mau dikirim lewat WA atau salin link. Nah, boleh lewat WA, boleh salin link. Klik aja, sampaikan ke siswa. Kita ada di kelasnya tadi. Sampai yang terakhir nanti Bapak Ibu akan menerima hasil rekapan seperti ini. Nah, mengumpulkan ini. Tidak ada yang dia nilai atau berapa, ini sudah. Nah, analisisnya kelas juga ada. Kita tinggal pakai Bapak Ibu, tidak usah buat sendiri, sudah dianalisis oleh aplikasi kita, yaitu PMM. Hebat ini. Untuk pembuatan yang asesmen kedua ya, aksi nyata kedua, ini saya gunakan ini. Langsung ke titik selanjutnya. Ini saya menggunakan yang aplikasi PMM. Next. Oke, aksi nyatanya tadi. Ini yang saya diagnosis kognitif. Nah, tadi berisi tentang dua pilihan ganda, semen kompleks, Korean, itu ada nantinya. Daftar soalnya bisa diklik di situ. Kompetensinya tadi sudah saya jelaskan, sudah disediakan oleh PMM. Kita tinggal menggunakan, tinggal copy saja ke slide-nya yang akan ditampilkan di unggah aksi nyata nanti. Nah, ini soalnya tadi. Sudah saya geser, tinggal klik gunakan asesmen ini. Nah, setelah dikerjakan oleh peserta tinggi, Bapak Ibu, kita dapat mengetahui level kemampuan yang sudah dikerjakan tadi. Nah, misalkan di sini perlu intervensi khusus, artinya penanganan khusus. Ini nilainya kurang. Nah, ada 14 murid. Kita berikan kelas khusus nanti, tambahan waktunya. Atau memiliki pemahaman dasar dari 10 murid. Cakap 3 murid, mahir 2 murid, sudah disediakan di PMM. 3 klik tadi yang kemampuan levelnya. Ternyata ada 14 yang perlu intervensi khusus. Pada PMM, Bapak Ibu tidak usah repot, sudah disediakan di sini. Hasil-hasilnya ada di PMM. Tinggal copy saja, kalau nggak kelihatan maaf ya, karena saya perkecil ini. Nah, di PMM Bapak Ibu ya.
Kemudian kita buat rencana tindak lanjutnya. Setelah hasil tadi, tindak lanjutnya seperti apa? Yaitu mereview kembali materi yang telah atau yang belum dipahami atau dikuasai siswa. Next. Kemudian kita minta umpan balik dari kepala sekolah atau rekan guru yang lain. Boleh rekan guru, tiga-tiganya, atau kepala sekolah juga boleh. Untuk umpan balik kita dan murid nanti pembelajaran itu. Itu yang contoh aksi nyata yang kedua. Sekarang contoh aksi nyata yang ketiga, yaitu menyelenggarakan laporan belajar oleh murid yang dilakukan oleh guru. Caranya yang pertama, buatlah rencana pelaporan belajar oleh siswa sesuai dengan video pada topik yang telah dipelajari tadi. Yang kedua, selenggarakan kegiatan pelaporan belajar tersebut dan undang orang tua murid ke sekolah. Nah, kemarin saat PTS mungkin ada yang mengundang orang tua. Ini momen. Atau nanti pas pembagian akhir semester nanti. Yang ketiga, mintalah umpan balik kepada murid dan orang tua. Ini bisa lewat link Google Form atau langsung bisa. Kemudian 4, unggah dokumen yang memuat bukti tersebut. Bukti pelaporan, hasilnya, umpan balik siswa dan orang tua. Jika Bapak Ibu pilih ini, silakan klik pilih aksi nyata ini. Nah, kita cek yuk. Nah, ini foto mengundang orang tua. Saat penyerahan bukti hasil rapotnya ya, PPTS tadi kemarin. Umpan balik orang tua saat disuruh memberikan Google Form ya. Nah, katakan, sampaikan 3 hal yang sukai. Nah, ini dia orang tua. Saya merasa dihargai sebagai orang tua siswa dan lain sebagainya. Dari Bu Heriati, dari Bu Ziliana juga memberikan aspek ini. Tell, ask, and give. Orang tua disuruh memberikan masukan Bapak Ibu, minimal 3 orang. Ini umpan balik dari orang tua. Kemudian umpan balik dari siswa juga kita berikan. Ini dari SD Pak Kuasen tadi, ya. Yang keempat, yaitu untuk kepala sekolah. Bisa mengikuti tahap ini. Ini khusus untuk kepala sekolah. Yang pertama, ajak guru di sekolah Anda minimal 1 untuk membuat rencana pelaporan belajar oleh murid sesuai dengan video pada topik. Pelaksananya bisa dilakukan di tengah semester atau di akhir semester. Nah, tadi ya, bisa menyelenggarakan pelaporan. Yang kedua, selenggarakan kegiatan pelaporan belajar tersebut dan undang orang tua murid ke sekolah. Yang ketiga, mintalah umpan balik kepada murid dan orang tua, maksimal 3 orang, dan lakukan refleksi bersama guru yang terlibat. Yang keempat, umpan balik atau refleksi bisa dilakukan dengan cara Anda sendiri atau menggunakan link yang ada di perpustakaan belajar pada PMM Bapak Ibu. Yang kelima, buat rencana tindak lanjut. Setelah selesai baru kita unggah dokumen-dokumen tersebut. Nah, seperti yang kemarin, ini pas rapat pertama orang tua murid. Contoh aksi nyata yang kelima, yaitu forum diskusi terarah mengenai pola pikir bertumbuh. Ini dilakukan oleh kepala sekolah. Langkah-langkahnya yang pertama, Anda akan menggelar diskusi bersama guru-guru di sekolah yang tujuannya adalah menanamkan pola pikir tumbuh. Ini rapat dulu ya, bisa. 2, dalam diskusi tersebut memuat refleksi mengenai penerapan pola pikir bertumbuh di sekolah. 3, rencanakan tindak lanjut dalam menerapkan pola pikir bertumbuh di lingkungan kerja guru serta kelas. Saling memberikan umpan balik antara guru. Diskusi rutin bulanan atau dan lainnya. Yang ketiga, refleksi bisa dilakukan dengan cara Anda sendiri atau metode yang sudah disediakan. Di sini ada template, bisa Bapak Ibu gunakan atau membuat metode sendiri boleh. Yang kelima, setelah selesai, yang keempat ya, setelah selesai, unggah bukti-bukti tersebut. Jika Bapak Ibu kepala sekolah, bisa klik sini pilih aksi nyata untuk kepala sekolah. Nah, yang aksi nyata yang keenam, yang terakhir, yaitu musyawarah metode pengolahan rapot. Nah, ini rapat-rapat, pembagian rapat ya, yang dilakukan oleh kepala sekolah.
Yang pertama, Anda akan menggelar musyawarah metode pengolahan rapot bersama guru-guru sekolah saat menjelang pembagian rapot ini biasanya. Jika memungkinkan, sebelum kegiatan musyawarah, kumpulkan umpan balik dari murid dan orang tua mengenai rapot belajar yang saat ini sudah berjalan. Nah, ini jika belum atau sebelum kegiatannya, minta pendapat atau umpan balik dari siswa dan orang tua. 3. Saat memulai musyawarah, berikan pemahaman pada guru mengenai tujuan dan prinsip pengolahan rapot yang berpihak pada murid. Yang keempat, selanjutnya lakukan musyawarah mengenai apakah setiap sekolah harus rapotnya sama, apakah setiap guru diberikan keleluasaan menentukan bobotnya, atau bagaimana yang bisa ditingkatkan dari rapot belajar yang sudah berjalan. Yang kelima, pilih metode pengolahan rapot yang dirasa tepat dan berpihak pada murid. Kemudian diskusikan strategi untuk mengakomodir tantangan dari metode yang dipilih dan pengumpulan data. Yang keenam, lakukan refleksi bersama guru dan menggunakan cara sendiri atau metode yang sudah disediakan di perpustakaan belajar. Setelah selesai, unggah dokumen Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, hasil refleksinya, bagaimana perasaan Bapak Ibu guru setelah mengikuti sesi pelajaran ini? Mau pilih yang topik 1, yang senjata pertama, kedua, ketiga untuk guru, atau keempat, kelima, keenam untuk kepala sekolah? Nah, kemudian apakah Bapak Ibu menemui kendala atau kesulitan dalam memahami materi? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu dapat mengatasi kendala tersebut? Yang keempat, apakah proses belajarannya atau kegiatannya menyenangkan dan bermanfaat? Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Monggo, Pak. Oke, luar biasa Pak Zainal. Lengkap sekali apa yang Pak Zainal sampaikan ya. Memang siang hari ini itu memang khusus untuk benar-benar membedah secara tuntas ya Ibu dan Bapak. Baik Ibu dan Bapak, mumpung ada ahlinya di sini, silakan Ibu dan Bapak bertanya. Kendalanya apa sampai minggu ini? Mungkin ada kendala-kendala yang belum sempat ditanyakan. Jadi silahkan ditanyakan ke Pak Zainal Arif. Silakan Ibu dan Bapak. Sebentar mikrofonnya saya buka dulu kuncinya ya Bapak Ibu ya. Silahkan tunjuk jari. Kemudian silahkan open mic langsung. Silahkan Bapak Ibu. Sudah saya buka ini mikrofonnya. Ini ada Bu Eni ini kayaknya ini mau bertanya ini. Silakan Bu Eni atau berbagi tentang apa yang sudah Bu Eni lakukan, kemudian tipsnya apa di sela-sela kesibukan. Bapak dan Ibu guru kan sudah sangat sibuk mengajar ya. Kalau di SMP itu ada yang mengajar lebih dari 30 jam. Betul ya Pak Zainal ya? Harus Pak. Iya, nah itu biasanya kalau siang hari seperti ini tuh tinggal sisa-sisa energi ya. Nah, kira-kira tipsnya apa supaya tetap berenergi dan bisa menyelesaikan tugas-tugas itu? Sebenarnya bukan hanya menyelesaikan ya, yang paling penting adalah dampaknya dari kita melakukan pelajaran itu. Bu Eni mau berbagi ke teman-teman semua? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih waktunya ini penodongan ini ya Pak ya. Tombol ngantuk Bu Eni. Betul sekali Pak, tombol ngantuk saya tadi juga sudah sentiyat ya Pak. Tadi tak sambil ngemplok, maaf. Baik, kalau tipsnya ya memang bagaimana pandai-pandainya kita itu membagi waktu Bapak Ibu ya. Seperti halnya kita mungkin juga selain menjadi guru, kita juga ada yang mempunyai tugas tambahan yang lain seperti waka kurikulum, waka kesiswaan, bendahara BOS begitu ya. Jadi kalau saya pribadi kemarin dalam menyelesaikan topik-topik dalam PMM itu biasanya itu saya malam memang Pak untuk itu. Karena apa? Siang pagi jam 7 sampai jam 2 itu kita di kantor menyelesaikan
mengajar, menyelesaikan tugas-tugas kita yang lain. Siang perjalanan pulang, saya perjalanan pulang juga setengah jam, sampai rumah sudah kehabisan tenaga, terus kadang masih ada tanggungan yang harus saya selesaikan, sehingga saya mengerjakannya malam, Bapak Ibu. Biasanya itu setelah maghrib, habis ngaji itu, karena kita memang di rumah kami itu HP itu memang off sampai ngisa ya. Habis isa itu saya mulai anak-anak ambil HP, main game, saya ambil HP juga untuk main PMM begitu, Bapak Ibu. Nah, habis itu mungkin saya menyelesaikan satu topik itu biasanya kan banyak modul ya. Itu saya kadang itu satu modul dulu begitu, besok satu modul lagi gitu. Kalau misalnya memang waktu itu lagi mood ya Pak ya, kadang-kadang kita juga susah untuk menjaga mood itu. Jadi kita kalau pas lagi mood itu, itulah dikejar begitu. Kalau saya seperti itu. Kadang itu bisa 2 modul begitu. Terus alhamdulillah sekarang sudah bisa menyelesaikan 3 topik, tetapi ada yang sudah ada yang belum saya kerjakan aksi nyatanya begitu. Jadi itu mungkin tipsnya itu Pak, menjaga mood dan mencari waktu yang tepat begitu Bapak. Nggih, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eni, luar Iya. biasa ya di sela-sela kesibukan beliau bekerja dan seorang waka kurikulum Ibu dan Bapak, juga masih merawat suami dan anak di rumah, tapi masih sempat untuk mengerjakan PMM. Baik, Alhamdulillah. Mohon baik Ibu doanya. dan Bapak, ada kabar yang menarik. Jadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara memberikan apresiasi bagi Ibu dan Bapak yang sudah menyelesaikan platform Merdeka Mengajar ya. Di topik 1, 2, dan 3 itu menjadi satu kartu as untuk mengikuti seleksi guru berprestasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan topik 1, 2, dan 3, silahkan mengikuti seleksi guru berprestasi. Dan yang paling penting tidak perlu takut Bapak Ibu. Jadi seleksi guru berprestasi itu bukan hanya guru-guru yang sudah perfect ya Bapak Ibu ya, tapi ajang ini itu menjadi ajang berkumpul, kemudian bertukar semangat, saling memberi motivasi, saling memberi inspirasi Bapak Ibu. Jadi jangan dianggap, wah ini guru-guru yang sudah keren-keren, yang pintar-pintar yang ikut guru berprestasi. Tidak seperti itu, Ibu dan Bapak. Jadi jadikan ajang ini sebagai satu event yang bisa membuat kita punya banyak teman, punya banyak teman yang potensial dan berprestasi, itu rasanya pasti akan menular ke diri kita. Itu yang terpenting Bapak Ibu, bukan terus juara, itu saja. Ibu dan Bapak, Pak Zainal dan Bu Eni dan teman-teman yang lain, adakah yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat dari Kemdikbudristek di platform Merdeka Mengajar? Saya belum. Saya juga belum, masih menunggu validasi. Ibu dan Bapak di sini ada yang sudah dapat? Kalau ada yang sudah dapat, mohon bisa berkenan untuk berbagi. Kalau tidak salah kemarin Bu Budi sudah berhasil ya Pak Zainal ya? Oke. Sudah ada Pak. Keren. Nah, ini ada Budian ini. Apakah Budian juga berhasil kemarin Budian? Belum Pak, masih nunggu validasi. Masih menunggu validasi. Adakah Bapak Ibu di sini yang sudah berhasil Bapak Ibu? Bapak Ibu guru dari jenjang TK dan SD biasanya ini luar biasa sekali semangatnya Ibu ya, Bu Eni ya. Tadi kayaknya ada Bu Nani teman kita Pak, mungkin Bu Nani sudah. Bu Nani ada ngintip Bu, tapi belum Bu, baru ajaran sampai jenengan ini. Nah, Bu Ajah ini gimana? Boleh berbagi di sela-sela kesibukan panjenengan, kemudian jenengan juga masih berhasil untuk melakukan aksi nyata, boleh dibagi dong tipsnya Ibu. Baik Pak Upi, Bu Eni juga Bapak Zainal. Maaf saya tidak berbagi hari ini, tapi justru saya mau tanya karena saya baru sedikit mengerjakan, baru mulai merasa sesuatu yang berharga ini waktunya. Ya, jadi hari ini iya kita baru memulai kemarin karena memang baru acara selesai gitu. Dan yang pertemuan 1, 2, 3 aja
kita belum sempat mengikuti, baru beberapa pertemuan kalau nggak salah tuh. Nah, saya tadi sudah mulai mencoba langsung ketika Bapak Zainal memulai tutorial tuh. Karena saya juga belum sampai ke aksi nyata Bu Eni. Maaf, saya baru belajar ke Pak Upi ini supaya jadi sregep kayak Pak Upi sama Bu Eni ini. Baru beberapa modul, tapi alhamdulillah juga di sela-sela sibuk saya juga alhamdulillah mulai hari-hari ini mencapai ke jam 2 ke dini hari itu baru mulai, tapi belum beberapa modul itu, tapi sudah mulai mencoba. Mungkin semangatnya aja mau niru Pak Upi kalau bisa, semoga bisa sama Bu Eni. Nah, ini boleh izin bertanya ke Pak Zainal ya Bapak. Tadi yang secara tutorial kan saya langsung mencoba tuh di asesmen, walaupun saya yang aksi nyata belum, baru berpikir besok-besok, tapi waktunya padat banget nih, semoga bisa tuh. Saya juga mau tadi klik-klik berbagi soal kalau panjenengan tadi kan di SMP, saya ganti di fase sekolah SD gitu, saya ke numerasi, saya bagi, tapi kalau saya bagikan di grup kelas begitu, saya belum bisa Pak Zainal tuh. Kalau ke by name anak bisa, tapi kalau saya coba ke kelas lain gitu nggak bisa tuh, gimana? Apa nanti bisa di tutorial Japri begitu ya? Ini tadi saya langsung praktek tapi belum bisa. Bisanya ke by name langsung gitu. Kalau ke grup itu belum bisa, belum berhasil. Sudah gitu Pak Upi, itu saja. Nanti yang bagian-bagian berbagi tugasnya Bu Eni, karena saya baru niru-niru Bu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Aja. Pak Zainal bisa dijelaskan secara singkat, padat dan jelas untuk Bu Aja ini bagaimana tips dan triknya untuk soal itu. Silakan Pak Zainal. Terima kasih Bu Aja ini. Untuk membagikan link tadi, Bapak Ibu tinggal copy saja linknya. Misalkan tadi sini, saya ulangi ya. Saya ulangi misalkan yang ini. Tinggal klik bagikan tautan pengerjaan. Oh sorry ya, ternyata belum saya share screen. Oke, bentar. Saya coba share screen sebentar ya. Oke, bentar. Tinggal klik tautan tadi Bu ya, terus di share ke grup kelas. Ini pas loginnya share screen. Perangkat terpaut. Saya menggunakan komputer lain, jadi nggak bisa nih, harus login dulu. Sambil menunggu Bapak Ibu, alhamdulillah untuk yang ikut SIM guru kan, untuk ikut pembatik Pak Upi, kita saja. Untuk yang ikut pembatik, ada yang sudah hasilnya. Untuk yang seleksi level 3. Oke, sudah diumumkan ya Pak Zainal ya? Iya, kelihatannya. Itu di akun masing-masing. Untuk yang di websitenya belum dilampirkan. Oke, Ibu dan Bapak. Sambil menunggu. Atau Pak Zainal mohon izin, Pak Upi mohon izin. Silakan Ibu. Nanti saya boleh minta kontak person aja biar pas tutorial itu nanti klik apa, kalau mungkin di sini lama nanti mengganggu yang lainnya gitu. Boleh sekali Bu Aja, dan Pak Zainal ini masih single Bu Aja. Siapa tahu nanti ada santri dari Bu Aja boleh dikenalkan dengan Pak Zainal. Nah, ini. Siap Pak Upi, siap. Oke, terima kasih. Tadi sekilas Pak ya, sekilas tadi ya. Untuk yang bagi share saja tadi untuk asesmen. Tapi mohon maaf WA saya belum masuk di komputer. Bentar ya. Udah masuk Bapak ini? Pak Upi share screen-nya? Belum Pak Zainal. Belum. Nah, ini sudah Pak Zain. Udah ya? Sudah. Kita buka lagi yang tadi saya buat ini. Kita buka, klik. Kemudian klik bagikan tautan pengerjaan. Kan ada pilihan Bu. Bagiin aja. Kemudian klik salin link. Nah,
salin link sini. Kemudian kirim ke WA grup, kelihatannya bisa. Kalau ke pribadi bisa, seharusnya ke WA Chrome juga bisa. Ini ya, 3 klik bagikan tautan pengerjaan, klik salin link, baru kirimkan ke grup kelas atau WA Oke. grup. Iya, tadi tidak kesalin link dulu, saya langsung bagikan di WhatsApp. Oh, Ya, itu ya. satu Nanti persatu saya itu. ulang lagi. Iya, maaf ya. Satu-satu. Kan saya coba. Oke, suwon. Oke. Jadi nanti otomatis nama siswa kita saat sudah mengerjakan asesmen itu otomatis akan masuk ke kelas kita, Ibu dan Bapak. Nah, jadi daripada Bapak Ibu memasukkan satu-satu, lebih cepatnya itu langsung salin link saja, kemudian anak peserta didik kita disuruh mengerjakan. Nanti otomatis akan masuk nama datanya ke platform Merdeka Mengajar. Untuk diagnostik awal non-kognitif, Ibu dan Bapak, kalau ini kan tadi kognitif ya, di platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu bisa melihat YouTube pengawas SMP di Disdikpora Kabupaten Jepara. Di situ sudah saya bagikan bagaimana membuat diagnostik awal non-kognitif untuk mengetahui profil belajar peserta didik kita. Apakah visual, apakah auditori, atau apakah kinestetik. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan memanfaatkan satu aplikasi yang bisa memfasilitasi gaya belajar peserta didik kita. Jadi setelah melakukan diagnostik awal non-kognitif untuk mengetahui profil gaya belajar, nanti kita kelompokkan peserta didik kita, apakah di visual, apakah auditori, apakah kinestetik. Nah, setelah itu kita akan menjembatani bagaimana melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, kita mulai dengan media pembelajarannya. Jadi peserta didik kita yang auditori, ya harus kita fasilitasi dengan audio. Jadi Ibu dan Bapak bisa membuat rekaman tentang materi pembelajaran. Nah, kalau yang visual berarti berikan mereka gambar, berikan mereka video. Nah, kalau kinestetik ya berarti mereka harus diberi bentuk penugasan yang memerlukan gerak, misalkan LKPD secara digital atau sesuatu yang harus ngorek-orek itu, seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan semua menggunakan akun Belajar ID Bapak dan Ibu, tidak perlu aplikasi yang di luaran akun Belajar ID. Contohnya misalkan untuk LKPD berdiferensiasi, Ibu dan Bapak kan bisa menggunakan Google Form yang bercabang ya Pak Zainal ya. Nah, Google Formulir itu ada satu fasilitas yang keren. Jadi bisa membuat satu formulir yang bisa menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu, nanti silakan dicoba. Nanti insya Allah Dinas juga akan melakukan pelatihan yang berkaitan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena yang saya amati di sekolah itu kebanyakan di kurikulum Merdeka itu hanya ganti nama ya Bapak Ibu ya. Praktik pembelajarannya, proses pembelajarannya masih sama. Tidak ada diagnostik awal, tidak ada pembelajaran berdiferensiasi, tidak ada diferensiasi prosesnya, tidak ada diferensiasi penugasan. Masih sama seperti biasanya. Nah, itu yang harus kita luruskan ya Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan lagi tidak Bapak Ibu? Nah, ini Bu Arifah, silakan langsung open mic. Maaf sebelumnya saya tidak buka layar ya Pak. Mboten napa-napa Ibu, silakan. Untuk asesmen itu kan per fase ya Pak, sedangkan saya berada di level fase yang bawah. Contoh kelas 1, fase A itu 1, 2, fase B 3, 4. Nah, asesmen itu ketika saya gunakan untuk yang kelas awal, itu kan belum semua dicapai ya Pak, itu bagaimana solusinya? Terima kasih, Kak Tunawan. Oh nggih Ibu Arifah. Ibu Arifah berarti ngasto di fase fondasi ya, di TK PAUD. Halo Bu Arifah. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD ya.
Gimana Ya. Pak Zainal? Aduh, Ya, berarti kan memang belum ada ya. belum ada. Diagnostik awalnya kan memang benar-benar dari fase fondasi ya Ibu ya. Ke fase A, di kelas 1 SD itu fase A ya Ibu Arifah ya? Ya, Nah, seperti itu berarti di aplikasi PMM tentunya belum bisa Ibu. Nah, itu dituntut Ibu harus membuat satu diagnostik kognitif tersendiri dari fase jadi fondasi asesmen yang di PMM ya oh, Ibu jadi ya. oh ya berarti tidak bisa menggunakan Mm-mm. asesmen yang di PMM ya, Pak? Belum bisa, tapi mudah-mudahan Ya. nanti seiring dengan update aplikasi di platform ya, untuk fase-fase awal itu muncul Ibu dan Bapak. Jadi untuk saat ini di fase awal itu belum bisa digunakan karena terlalu tinggi kan itu. Iya. Seperti iya. itu Pak Rifah. Ngoten. Nggih. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Ibu. Ada pertanyaan lagi Ibu dan Bapak? Oke, Pak Zainal, untuk di jenjang SMP, ada kesulitan apa kira-kira dalam menyelesaikan platform Merdeka Mengajar di pelatihan mandiri? Kalau di SMP sendiri Pak, memang kegiatannya kan agak banyak untuk yang awal-awalnya. Nggih. Contoh kita sendiri kemarin ada LT3 pramuka. Iya, betul. Ada lomba tingkat. Iya. Terus ada juga kegiatan, sebentar lagi ada kegiatan pemilihan OSIS. Iya, Banyak betul ya. yang di awal-awal ini, kecuali nanti setelah semester kedua mungkin agak bisa free. Oke, baik Pak Zainal, ini ada beberapa teman yang WA ke saya. Untuk teman-teman panitia. Kok belum ada, Pak? Oh iya, betul ini mau saya sampaikan. Untuk teman-teman panitia, untuk daftar hadirnya belum ada di kolom chat ya. Mohon bantuannya teman-teman panitia. Oh, ini sudah ada. Ibu dan Bapak jangan lupa untuk mengisi absensi, karena absensi sudah ada di kolom chat. Pak Ahmad Syukur ini, ada pertanyaan Bapak, silakan. Halo, siang Pak Zainal. Halo, siang Pak Syukur. Ya. Pak Zainal, ini kan saya pribadi ini kan sudah menggunakan untuk yang ini ya, di PMM. Saya gunakan untuk latihan anak-anak ANPK karena itu kan literasi dan numerasi ya. Nah, hanya saja yang jadi masalah itu begini Pak, ketika masuk ke linknya itu di kelas itu kan sudah saya create Pak di PMM. Nah, ternyata ketika anak menggunakan link itu kemudian masuk dan anak itu sebenarnya sudah kita arahkan gitu ya. Jadi namanya nanti yang huruf kapital hanya yang bagian depan saja gitu. Nah, ternyata karena ada variasi itu ternyata jumlahnya siswa itu bertambah jadi banyak gitu Pak. Jadi murid saya yang harusnya 27 itu karena ada variasi penulisan dari anak-anak itu jadinya itu sampai 60, sampai 70 gitu. Nah, itu tidak bisa di-lock ya Pak. Itu misalkan formatnya harus yang kapital hanya di awal gitu, atau kapital semua misalkan, supaya nanti ketika saya tinggal mengkoreksi, tinggal melihat hasil penilaiannya itu memang fix itu memang anak A itu A gitu, bukan nanti saya harus melihat lagi satu-satu gitu. Itu Pak ya. Terima kasih. Tampilan tag iku Bu. Tampilan tag. Tampilan tag. Oke. Silakan Pak Zainal untuk Oke, Pak Syukur ya. Pak Siapa? Syukur. Untuk yang tadi ya, untuk Google Form, karena kita cuma menggunakan, ya Pak Syukur ya, karena kita menggunakan, maka kita ikut aturannya di sana. Kita bisa ngoreksi sendiri yang isian, yang uraian. Kita lihat satu persatu, itu Pak Syukur. Jadi kalau kita membuat sendiri, nah baru bisa kita tentukan, oh huruf kapital semua.
atau huruf yang pertama besar, yang lain kecil, itu bisa. Kalau kita membuat sendiri, gitu. Kita kan cuma menggunakan Pak Syukur ya. Jadi kita ikut yang membuat formulir tersebut. Untuk kunci jawabannya memang ada kunci tersendiri. Itu pun kita disuruh untuk menilai sendiri kelihatannya. Tidak otomatis keluar nilainya. Ini seperti itu Pak. Untuk yang legenda memang otomatis, tapi yang orean kita menilai sendiri. Kalau Pak Syukur kemarin, benar Pak Syukur? Menilai sendiri kan? Untuk yang orean. Mungkin yang jadi masalah saya itu begini Pak. Saya kan sudah create kelas tuh di PMM. Gitu. Saya ngajar kelas 5 nih. Saya tulis kelas 5 SD Negeri 2 Kalipucang Wetan misalkan. Nah, ketika saya mau menggunakan assessment ini kan disuruh milih kelasnya. Nanti yang akan akan di-share ke kelas itu begitu. Nah, sedangkan saya sendiri kan dari awal itu setelah create kelas itu saya langsung menginput nama siswa saya. Itu ada 27 anak begitu kan. Nah, yang jadi masalah saya itu begini Pak. Ketika saya sudah share link ke grup WA kelas, anak-anak sudah saya arahkan karena saya tadi menulis nama anak di kelas itu adalah kapitalnya hanya yang di awal, Ahmad Syukur misalkan, A-nya yang besar sama S yang besar. Nah, ternyata saya pikir itu begini Pak, ketika anak nanti mengetik namanya identik, kapitalnya A dan S, itu langsung ngelink-nya ke nama anak tersebut begitu. Ternyata setelah mengerjakan itu karena namanya bervariasi Pak. Ternyata ngetiknya anak-anak itu ada yang A-nya kecil, S-nya yang besar begitu. Jadi jumlah siswa yang tadi saya input di kelas PMM itu bisa bertambah karena anak itu bervariasi mengetiknya gitu. Nah, ini menjadi satu saya pikir kan langsung link gitu ya Pak Jainal ya. Jadi anak-anak Ahmad Syukur berarti ya langsung ke situ gitu. Ya memang kalau secara prinsip tidak terlalu signifikan untuk menjadi masalah begitu. Hanya saja saya kadang itu kaget loh, kok kelas saya menjadi 50 lebih ya gitu. Tapi memang nggak ada ini Pak, nggak terlalu signifikan untuk masalahnya gitu. Dan memang ini sangat membantu saya secara pribadi dan mungkin guru-guru kelas 5 yang lain ya, khususnya untuk yang persiapan ANBK karena memang untuk penilaian yang orient kan dari kita sendiri Pak Jainal. Itu kita bisa tentukan ini benar, ini salah sesuai dengan kunci jawabannya begitu ya. Dan itu sangat membantu kami ya di kelas 5 terutama itu untuk mengetahui nih kemampuan literasi numerasi anak paling tidak dari hasil pengerjaan itu begitu. Masalah saya sih hanya itu aja sih Pak Jainal, nama ya. Nama itu nggak ngelok ini ketika saya input nama di awalnya kapital ternyata nggak ngelok gitu. Tapi secara prinsip sih bukan signifikan sih, nggak signifikan. Terima kasih Pak Jainal. Iya Pak Syukur. Pak Syukurnya GMT nih Pak. Keren ya. Baik Ibu dan Bapak, ada satu lagi ya ini karena waktunya sudah lebih dari jam 2. Silahkan langsung bertanya ke Pak Zainal untuk langsung open mic. Silakan Ibu Bapak. Nah, sepertinya sudah tidak ada ini Pak Zainal ini. Alhamdulillah. Oke, baik Ibu dan Bapak semua, karena waktu kita sudah selesai pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya ucapkan terima kasih sekali Ibu dan Bapak atas partisipasinya hari ini, terutama narasumber keren dan hebat kita, yaitu Pak Zainal Arif yang sudah bersedia berbagi ilmu dan pengetahuan di siang hari ini. Dan Ibu dan Bapak, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar link absensi yang ada di kolom chat dan jangan bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan serupa di hari Senin depan. Saya, moderator pada kegiatan siang hari ini, mohon maaf jika ada tutur kata yang mungkin tidak mengenakan di hati Bapak Ibu semua. Tetap semangat, terus berkarya, dan terima kasih.
Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Ibu dan Bapak, terima kasih Pak Zainal, terima kasih Bapak Ibu semua. Sugeng kundur dan hati-hati di jalan. Nggih. Siap Senin. Terima kasih Pak Upi. Buatan Bu. Oke. Pak Zainal, topiknya di-share ya, materinya ini. Materi lagi ya, Pak. Ntar ya, di link ya, di chat ya. Saat kirim di chat sebentar. Apa yang metu? Aduh. Apa yang metu juga? Rasa absen. Sampun. Oh. Ini, Merah, Pak. merah. Ini. Salin dulu. Aman, Pak.